warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu pendengar yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diutarakan oleh seorang dokter ahli saraf yang berasal dari Pakistan. Beliau adalah Dr. Ihsan. Satu ketika dia ingin melakukan perjalanan panjang ke sebuah kota kecil di sebuah kota di Pakistan. Dia pun pergi dengan mengendarai pesawat. Nah, Masya Allah, qadarullah, ketika dia dalam pesawatnya terkena petir dan harus mendarat darurat. Pesawatnya pun mendarat darurat di sebuah kota kecil di daerah Pakistan, dan dia pun turun. Dia bertanya kepada pegawai pesawat, "Wahai pegawai, ini sampai kapan pesawatnya diperbaiki?" Kata pegawainya, "Ya mungkin sekitar 8 sampai 9 jam." Dr. Ihsan menyampaikan, "Bagaimana mungkin aku bisa menunggu sampai 8 jam? Sementara kegiatanku di sana sudah mau dilaksanakan." Kata pegawai, "Bapak mau kemana?" Dr. Ihsan menyampaikan, "Saya mau ke sebuah daerah di sana." Kata pegawai, "Itu tidak jauh dari sini. Mungkin sekitar 2 jam menaiki kendaraan darat, Bapak akan sampai." Tanpa berpikir panjang, Dr. Ihsan langsung berangkat menggunakan taksi. Di saat di tengah jalan, ternyata hujan mulai lebat. Berikut juga dengan anginnya sampai menutup pandangan yang sangat luar biasa. Ketika itu Dr. Ihsan menyampaikan kepada sopirnya berhenti dulu, dan dia melihat ada sebuah rumah kecil di pinggir jalan, dan akhirnya dia singgah untuk melaksanakan sholat. Dia singgah di rumah itu, dia ketuk, "Assalamualaikum." Ternyata disambut oleh seorang nenek-nenek. "Waalaikumsalam," kata neneknya. "Mohon maaf, Nek, saya mau melaksanakan sholat, kami belum sholat." Neneknya pun menyambutnya, langsung mempersilakan untuk sholat. Selesai sholat, neneknya melayani mereka dengan menghidangkan air putih dan sepotong roti. Ketika Dr. Ihsan dan sahabatnya, sopirnya sedang duduk, tiba-tiba dia melihat neneknya melaksanakan sholat, dan di samping nenek itu ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang berbaring. Selesai sholat, Dr. Ihsan menyampaikan, "Wahai nenek, sungguh mulia hatimu. Engkau tidak mengenal kami, tapi engkau mau melayani kami." Kata nenek, "Itu adalah kewajiban setiap muslim." "Wahai nenek, itu anak nenek?" Kata Dr. Ihsan. Kata nenek, "Bukan, itu cucu saya." "Oh, dia tidur saja ya, Nek?" "Tidak, cucu saya sejak dia lahir, sekarang sudah umur 8 tahun, punya kelainan. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa bangkit." "Apakah nenek sudah membawa dia berobat?" "Sudah. Saya bawa dia ke sana kemari, ke seluruh rumah sakit daerah sini, puskesmas saya sudah bawa, tapi hasilnya tidak ada." Kata dokter daerah saya ini menyampaikan, hanya satu dokter spesialis saraf yang bisa mengobati cucu saya ini. Namanya Dr. Ihsan. Tapi tempat kliniknya Dr. Ihsan sangat jauh dari sini. Nggak mungkin saya bisa mengantarkan cucu saya ke sana. Tapi saya tetap optimis. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mudahkan, Allah pertemukan saya dengan Dr. Ihsan untuk berobat cucu saya. Dr. Ihsan menjawab, "Wahai nenek, doamu membuat pesawat kami rusak. Doamu membuat hujan turun begitu lebat. Doamu membuat saya singgah ke rumah nenek. Sayalah Dr. Ihsan yang nenek doakan." Masya Allah, para pendengar yang budiman, ada satu amalan yang mungkin kita dawamkan, yang harus kita istiqomahkan, kita terus lakukan di saat kita berpuasa, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap kita punya kebutuhan, dan kita adalah makhluk yang lemah, yang butuh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan di kita semua, melainkan hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang-orang yang berpuasa. Maka di saat bulan Ramadan ini, satu ibadah yang perlu kita istiqomahkan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat tentang doa di antara ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa. Itu menandakan bahwasanya berdoa merupakan salah satu ibadah yang perlu kita lakukan di saat bulan puasa. Ketika di saat sahur kita berdoa dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak berbuka, kita juga berdoa. Jangan sia-siakan waktu ketika sahur untuk lalai dari istighfar, dan jangan sia-siakan waktu ketika hendak berbuka hanya untuk persiapan berbuka saja. Tapi itu adalah waktu dikabulkannya doa. Ulama kita mencontohkan bahwasanya waktu yang terbaik untuk berdoa adalah di saat kita hendak berbuka. Para pendengar yang beriman, kebutuhan kita kepada Allah sangat luar biasa. Kita butuh akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Kita butuh segalanya. Kita butuh segalanya. Karenanya tidak ada satu kata yang lebih pantas kita tepatkan kepada Allah melainkan memanjatkan harapan kita, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa berkaitan dengan dunia kita maupun doa berkaitan dengan akhirat kita. Kita butuh disehatkan oleh Allah, maka kita berdoa untuk sehat. Kita butuh diluangkan rezeki kita, maka kita berdoa untuk diluangkan rezeki. Dan kita butuh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.